Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Julianti, NIM saya 2010301089, kelas dari kelas B1. Dosen pengampu Tri Laksono, Sarjana Sains Terapan, Magister Spesialis Ahli Ilmu Olahraga. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dari tugas praktikum anatomi saya, yaitu vertebrae dan pelvi. Oke, jadi saya bakal menjelaskan terkait dengan vertebrae. Yang pertama, vertebrae atau tulang belakang disusun oleh banyak tulang yang berukuran kecil yang bertugas untuk melindungi medula, spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian pada bagian leher dinamakan tulang vertikal, jumlahnya ada 7. Pada bagian punggung dinamakan thoracis, jumlahnya ada 12. Kemudian di punggung bawah yaitu lumbal, jumlahnya ada 5. Kemudian ada sacrum atau penggabungan dari 5 tulang. Kemudian selanjutnya ada tulang ekor atau koplis atau penggabungan dari 2 sampai 5 tulang. Kemudian selanjutnya struktur dari vertebrae. Yang pertama, struktur dari vertebrae ini dibentuk oleh korpus atau badan tulang sebagai penerima beban. Kemudian ada arcus, ring bulat sebagai pelindung spinal cord. Kemudian ada processus spinosus dan processus trapezus, sepasang sebagai komponen yang mekanik. Kemudian di bagian sini terdapat processus spinosus. Kemudian ini dinamakan dengan fenomena vertebralis. Kemudian di bagian sini dinamakan dengan processus transversus. Kemudian di sini terdapat korpus. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambar dari vertikal, tulang 1-7. Kemudian selanjutnya, ini adalah thoracal 10, padang superior. Kemudian ada thoracal 5, padang dari superior. Thoracal 6, padang dari lateral. Kemudian ada thoracal 10, padang dari interior. Kemudian di sini terdapat gambar sacrum. Di sini bagian dari kristal carnalis mediana. Kemudian di bagian sini terdapat linear transversae. Kemudian di sini terdapat promotorium. Bagian sini terdapat ala scarlalis. Ini merupakan gambar pandangan dari posterior. Ini merupakan pandangan dari anterior. Sedangkan ini gambaran dari superior. Ini adalah gambaran dari pandangan dari lateral. Kemudian selanjutnya terdapat ligamen penguat kolumna atau kolumna vertebral. Kemudian yang pertama, link atau longitudinal posterior pada bagian belakang korpus dan menutupi bagian dengan spinal. Kemudian link flavum membentak back dalam arcus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Kemudian link interpecius menghubungkan tiap prosesur spinous atas dan bawah. Link suprapsionosus mulai dari C7 hingga sacrum yang terletak di belakang link. Interprenous link interpecium menghubungkan tiap processus. Jadi di bagian ini terdapat yang namanya ligamentum flavum. Kemudian di sini terdapat integraverse ligamen. Kemudian di sini terdapat posterior longitudinal ligamen. Kemudian di sini terdapat anterior lagidinal ligamen. Kemudian di sini terdapat suprapsinous ligamen. Di sini terdapat interpinous ligamen. Kemudian di sini terdapat fascial capsulari ligamen.
Selanjutnya terkait dengan otot-otot sekitar vertebra. Sisi posterior, deepnya transverse spinalis, longissimus, inigeosotalis, spinalis, serratus superior. Kemudian untuk superficialnya terdapat latissimus dorsis. Sisi lateralnya squadratus luborum dan spos. Kemudian untuk selanjutnya, pada bagian selanjutnya gerakan pada columna vertebralis. Fleksi dan ekstensi columna vertebralis terjadi pada bidang segital. Titik tolak pengukuran adalah kepala atau aclatot occipital. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambar lateral fleksi terjadi pada bidang frontal. Kemudian selanjutnya, gangguan-gangguan pada vertebra. Gangguan-gangguan pada vertebra ini, yang pertama mulai dari lordosis. Lordosis adalah kondisi di mana tulang belakang di area punggung bawah melengkung atau membengkok ke depan. Kemudian kedua ada kyphosis, adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan punggung bagian atas bengkok secara tidak normal. Kemudian selanjutnya terdapat skoliosis, yang merupakan kelainan tulang belakang di mana tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Kemudian selanjutnya terdapat acropal disus intervertebralis. Kompresis pada disus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulpous mengalir keluar ke berbagai arah. Prolap diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan anulus vertebrosus sebagai penghasil mikrokrauma yang berulang. Kemudian mengangkat beban berat, posisi plexus mempermudah terjadinya prolap diskus atau intervensi fibralis. Kemudian selanjutnya plevi. Ini adalah contoh dari gambar plevi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada slide selanjutnya. Fungsi dari plevi. Pelvic. Fungsi dari pelvic ini adalah yang pertama, menyangga berat tubuh di atas, melindungi pelvic viscera, gerakan tubuh, duduk, berlutut, berjalan, atau berlari. Kemudian menyediakan perlengkatan otot pada wanita saat proses kehamilan dan melahirkan. Kemudian pada slide berikutnya, tipe-tipe pelvis atau Cartwell and Monolith 1933, gynocoid, bentuk pelvis paling baik pada wanita, seperti eplis melintang kiri kanan hampir mirip lingkaran, diameter anteroposterior kira-kira sama dengan diameter transversal ditemukan pada 45% wanita. Kemudian selanjutnya, antropoid, seperti elit membujur anteroposterior, diameter anteroposterior transversal ditemukan pada 35% wanita. Kemudian selanjutnya, android, bentuk pintu asal punggung hampir segitiga, diameternya transversa terbesar terletak pada posterior dekat sacrum. Kemudian dinding samping pelvis membentuk sudut akhir yang sempit ke arah bawah, ditemukan pada 50% wanita, tipe pelvis pria. Kemudian pada slide selanjutnya, platpelloid, jenis gynocoid yang menyempit pada arah muka belakang, diameternya transversa jauh lebih lebar dari diameter anteroposterior, ditemukan pada 55% wanita. Kemudian pada slide selanjutnya, kelainan dari pelvis.
Rectici pelvis disebabkan oleh karakteris karena kekurangan vitamin D. Kemudian sacrum mengalami perputaran, sacral promotori maju ke depan dan koki mundur. Kemudian pada slide selanjutnya, asymmetrial pelvis dapat disebabkan berbagai penyebab seperti klosiosis, polio, fraktur punggung, kelainan bawaan, thalidomide. Kemudian pada slide selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.